dengan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Mari kita bangkit berdiri, bangkit. Ayo, bangkit. Kita bangkit. Haleluya. Ini mau ibadah atau ngajak ribut orang sih? Orang Kristen yang ketakutan. Stop. Di sini semua Madura. Haleluya. Dia yang buat keributan, Islam yang disalahkan. Orang Kristennya yang marah-marah, orang Islam yang disumpah serapah. Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumaha daramang, kasep, geuli, soleh, soleha. Alhamdulillah atuh ya, balik lagi ya sama Malaf Channel yang tentunya insya Allah Anda bisa melihat dan menilai mana yang hak dan mana yang batil. Sobat Malaf pasti tahu dong ya, dalam sebuah praktek keagamaan, agama apapun itu, tentu kita punya cara yang berbeda dalam menyampaikan kebenaran tersebut menurut agamanya masing-masing. Lalu bagaimana jika cara tersebut atau tata cara ibadah dalam penyampaian dakwah atau khotbah melenceng, bahkan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab agamanya sendiri? Ya, kalau dalam ajaran Islam tentu kita tidak pernah menyalahkan agama orang lain. Jika kita berbeda pandangan, ya paling berbeda mazhab. Islam ya Islam aja gitu, nggak ada yang disalahkan, hanya perbedaan mazhab, titik, nggak ada yang lain gitu loh. Tapi kafir harbi, oknum-oknum yang mengatasnamakan Kristen, kalau ada masalah tentang toleransi, Islam terus yang jadi sasaran. Seperti video yang akan kita bahas kali ini, supaya kita juga bisa menggunakan akal dan pikiran kita melihat dan menilai apakah ini perbuatan umat Islam atau mereka yang mengaku paling Kristen. Kita akan bahas ya. Tapi sebelum ke pembahasan, yang baru nonton channel ini sok atuh gerak tampol atau tombol subscribe-nya, terus bagiin ke teman, saudara, keluarga, bapak, kakak, ibu, adik, kakek, nenek, om, tante, semua-muanya, supaya kita ini mendapatkan pahala jariah karena menyebarkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kalau mau bantu juga Mu'alaf Channel dalam pengembangan dakwah yang insya Allah akan terus berkembang, bisa kirimkan infak fisabilillahnya ke nomor rekening di bawah ini. Gampang banget kan? Yang insya Allah semua yang diberikan ini menjadi bekal kita untuk di akhirat sana. Amin ya. Amin ya Allahumma amin. Oke sobat Malaf, kita akan langsung ke videonya dan kita akan tampol bareng-bareng. Ini mah bukan acara tampol ya. Ya intinya mah kita akan bahas bareng-bareng ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kejadian ini tuh terjadi di daerah Madura di suatu desa yang tentunya mayoritasnya Islam. Dan ada seorang dukun yang mengaku pendeta bernama Risuli Lubis. Sepak terjangnya ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Banyak ngibul sana sini, banyak minta uang dan donasi ke sana ke sini. Ya kalau nggak ngasih uang berarti nggak cengli katanya ya. Kalau saudara memberi dikit 50.000 tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Dia sering banget melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam SKB Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri itu nomor 1 pasal 4 tahun 1979. 1700 mah jauh kan. Nah, karena tidak ada yang bertindak, akhirnya terus aja nih si dukun ini cari mangsanya untuk bisa memenuhi kantongnya dengan alih-alih bahwa ini untuk persembahan dan perpuluhan. Dia akhirnya melakukan suatu kegiatan yang disebut ibadah di daerah tersebut, padahal bukan harinya umat Kristen beribadah, dan dia sengaja melakukan ini dengan modus pelayanan, tapi ujung-ujungnya minta persembahan dan juga perpuluhan. Dan kalau kita lihat videonya ini harus gitu ya, teriak-teriak sampai urat lehernya tuh mau putus gitu, apalagi di rumah orang ya, dan di desa tersebut gitu. Akhirnya ditegur lah sama pemilik rumah tersebut. Nah, kita akan tonton dulu videonya yang ini ya. Yang mana ha? Yang mana? Yang anak mana ha? Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan bekerja dengan maksimal atas kami pribadi lepas pribadi, sehingga tidak ada satupun kami yang dilalui oleh Tuhan. Semua kami menerima urapan, semua kami menerima kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya yang kukatakan semua adalah firman Allah. Berikan kepadaku kosakata yang baik yang benar, sehingga apa yang kuucapkan semuanya menjadi berkat. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Semua yang kuucapkan adalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Cius loh, mie apa? Aduh, di sini aja udah bisa kita lihat ya. Teriak-teriak nggak jelas, ditambah bikin kegaduhan di kampung orang lagi yang mayoritasnya Muslim, tanpa izin ke RT, RW atau aparat setempat, langsung nyelonong aja gitu kayak maling. Emang dia maling ya? Ya, saya bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Akhirnya saya rampok sepeda motor, saudara. Ya, kalau saya curi di Pekanbaru, saya jual di Medan. Curi di Medan, jual di Bolga. Ini antar provinsi. Oh my God. Wow. Nah, coba lihat ini ya. Ini kira-kira ibadah atau ngajak ribut nih? Yang mana ha? Yang mana? Yang anak mana ha? Pimpin pesta anak domba Allah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Allah kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan berikan suara-suara buat Tuhan yang meriah. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit. Ayo, bangkit. Kita bangkit. Haleluya. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaan. Amin. Haleluya. Kebusukan dan penipuan ini selalu dibalut dengan kalimat haleluya. Ini mau ibadah atau ngajak ribut orang sih? Kira-kira dengan cara seperti ini apakah masyarakat sekitar itu nggak keganggu gitu? Ya ini udah bisa mengundang orang kepo gitu, apalagi di kampung tersebut atau desa tersebut. Kalau bahasa Sundanya mah, orang seperti ini ada di daerah tanah Sunda, tanah Pajajaran, pasti dibilang beleguk nu kete. Ontohod, pikasbeuleun, pipereupeun, picabokeun, piciduheun, jeung hayang pitajongeun gitu nya. Hayang nyiwit aing mah ku beko. Tahu beko ya? Diciwit tuh pakai besinya. Soalnya kurang ajar gitu loh. Intinya nggak ada otak ini orang. Udah tahu desa orang, bikin keributan tanpa izin, tanpa ada persetujuan dari aparat dan juga warga setempat. RT RW dilewatin gitu loh, yang punya daerah tersebut, yang megang daerah tersebut. Ya kalau saya di situ beneran udah saya banjur gitu pakai air cubluk, karena warga di sana tuh pasti mikir ribut-ribut apa nih gitu ya. Ada kegiatan apa tuh? Kok nggak ada laporan dari RT RW atau desa atau kecamatan yang lapor ke kita bahwa akan ada kegiatan ibadah seperti ini? Takutnya ada keributan yang nggak diinginkan, atau bisa jadi desa tersebut nanti yang bisa disalahkan gitu. Ada warga atau aparat setempat yang mungkin ada korban gitu kan, atau yang punya rumahnya nanti bisa kena imbasnya akibat perbuatan si dukun ini gitu loh. Dan benar saja di video yang akan kita lihat kali ini, yang punya rumah ini marah memperingati dulu awalnya teh, supaya jangan kuat-kuat banget itu suaranya gitu ya, karena itu rumah tempat tinggal bukan tempat ibadah, nanti bisa didemo katanya seperti itu, karena ilegal, nggak ada izin dari masyarakat dan aparat setempat. Kita tonton videonya ya.
Yang mana ha? Yang mana? Yang anak mana ha? Haleluya, kita tetap bersuka cita ya. Jadi kita gladi resik ya. Ya. Amin. Amin. Baru 60. Amin. 75%. Amin. 90%. Amin. Haleluya. Ya, tolong jangan kuat. Nanti kami di demo orang sini. Oh gitu. Ya. Saudara, Makanya kita nanti di demo orang di sini. Ini parah nih. Tenang, tenang. ya, jadi Matius 28 berkata ya, ayat 16 sampai ayat yang ke-18 ya. Segala kuasa di sorga di bumi ada padaku, kata Tuhan Yesus ya. Waduh. Lebok. Akan si aku nyuk. Udah dibilangin jangan keras-keras, jangan kuat-kuat. Dilanjut dong. Nggak tahu malu emang ini gitu ya. Kandal kulit banget bahasa Sundanya mah ya. Nukie tetah. Jadi saudara, Yesus mengatakan udah shooting aja nih, shooting udah. Iya, bisa kamu bilang pelan-pelan Bapak Dede, jangan marah-marah. Malu kita ini. Bapak nikah kuasai diri. Udah sabar, kuasai diri, jadilah tenang. Pak sabar Pak. Udah ya, tenang, duduk. Segala sesuatu datangkan kebaikan. Maaf dulu Pak Pendeta. Ya. Boleh dulu Pak, pulang kami. Tenang, duduk. Ya, kita pulang aja. Kita doa aja. Iya, doa aja. Siapa yang mau didoakan kita. Saya nggak keberatan Pak di sini pelan. Saya sudah di demo orang kampung sini. Ini mayoritas orang Madura. Tahu Bapak orang Madura kan? Ya. Dipotong nanti leherku ini Pak. Yang punya rumah ini teh dilihat dari logat dan cara bicaranya ya orang Batak gitu ya. Terus dia itu tinggal di daerah tersebut ya udah lama, dan dia pasti tahu adat istiadat atau tempat apa ya, kebiasaan masyarakat di situ gitu, dan tidak pernah ada keributan ataupun sentimen dan sensi lah kepada si bapak yang punya rumah ini gitu ya. Ya mungkin bahasanya lah seperti itulah ya, biar gampang dicerna. Datanglah gitu ya si betekok satu ini bikin gaduh di daerah orang. Ya untung itu bagus, bersyukur diingetin sama yang punya rumah ini, ditegur tuh, daripada si Risul Lubis hancur, diusir, nanti umat Islam yang disalahkan. Nanti si bapak ini juga bisa diusir juga tuh, nggak bisa cari nafkah deh di tempat tersebut. Tapi punten ya sahabat mualaf, punten nih ya, ya memang mereka ini anak-anak yang bodoh, tolol dan dungu ya. Jemaatnya si Risul Lubis ini menyalahkan Islam, yang Islam ini tidak tahu apa-apa tentang masalah itu. Islam disalahkan, katanya Islam gak punya toleransi. Udah jelas-jelas ini ribut sama yang punya rumah. Kenapa Islam yang disalahkan? Kan dungu. Betapa bodoh dan tololnya umatku ini. Tah, cek Allah nasorangan itu, cek Allah mereka Yesus Kristus. Ya isi kepalanya mereka ini cuma ada kebencian dan permusuhan. Kasihilah musuhmu, sayangilah mereka, berilah ini. Waduh, coba kita lihat komennya nih. Yang mana ha? Yang mana? Yang anak mana ha? Ini judulnya Pendeta Risul Lubis KKR di Kampung Madura diberhentikan secara paksa
oleh warga kampung setempat. Jikalau oleh warga, berarti kampung itu termasuk yang memberhentikan paksa si dukun santet ini gitu ya. Dukun santet, dukun kuntet. Ini dengan kalimat seperti ini sudah bisa menyalahkan warga setempat, warga atau orang-orang Madura di kampung tersebut gitu. Dan kalau misalnya kita lihat komentarnya ya, komentar dari jemaatnya si Rizul Lubis ini ada di sini. Nah, ini dia. Luar biasa ajaran agama cinta damai dari Arab, dari susura sajeruk. Wah, kok ieu mah geus kafir pisannya. Itulah toleransi umat muslim, selalu mengacau dan mengganggu ibadat agama lain. Ini jelas-jelas jemaat gerejanya gitu loh, jemaatnya sendiri. Balat sia dungu. Astagfirullah. Kata mereka jangan berisik. Bagaimana dengan toa? Nah, nyalahkan toa sia. Paneta teh sungut baturan sia, sungut jemaat sia. Nyalahkan toa. Nah, lihat ya ini nih. Umat biadab dari ajaran biadab dan barbar yang melarang umat selain golongan atau kelompok mereka. Oh, berarti biadab ya orang Kristen ya, ajaran barbar gitu loh ya. Jemaatnya sendiri yang membubarkan atau memberhentikan si dukun yang berkedok pendeta ini yang bernama Rizul Lubis. Wah, umat biadab ini Kristen ya, kata si Pak Reja Adrian. Aduh, ngeri. Inikah yang namanya negara Pancasila, berbeda tapi tetap sama. Coba agama di sebelah, maksudnya Islam. Kalau kayak gini diganggu udah macam apa hebohnya. Makin nampak agama yang benar dan setan sesungguhnya. Iya, agama yang benar itu Islam, dan setan yang sesungguhnya ya ini ya, dukun yang berkedok pendeta gitu ya. Membubarkan pendetanya sendiri gitu, karena suaranya udah ngajak orang ribut ya. Pak Kapolri, dimanakah ini polisi yang membiarkan orang beribadah diganggu dan diancam? Mana ya keadilan di negeri ini? Oh, itu tuh jemaatnya tuh, tahu rumahnya kan ya? Jemaat pendetanya sendiri tuh, orang ngajar memang ya. Ini lagi nih, kenapa orang beribadah dihentikan? Ya tanya sama jemaatnya si Rizul Lubis dong ya. Kalau cuma alasan ribut, lalu gimana dengan toa dan pengeras suara di masjid? Aduh, dibawa-bawa deh toa dan pengeras suara di masjid. Tolong pemerintah segera atasi perbuatan sara ini. Inilah cara-cara pengacau bangsa anti Pancasila. Kebetulan ada bukti video setelah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Jemaatnya sendiri mau dilaporin sama hotelnya sendiri. Mantap ya, saya dukung ya. Aduh, ini kalau dibaca nih memang, aduh, buat saya stres sih, buat saya ngakak, buat saya gila gitu ya. Ketika mereka teriak-teriak seperti ini, padahal pelakunya adalah umat Kristennya sendiri, padahal pelakunya adalah jemaatnya sendiri. Gila dan bego, saudara-saudara. Bahasa setan ini sulusan kuasa gelap di lele zaman ini setan. Tapi emang ya, oknum-oknum kacung-kacung gereja seperti ini tuh suka bikin masalah gitu ya. Kita mah disuruh bersabar sama Allah juga, karena Islam yang terus difitnah. Ya kalau misalnya memang terjadi keributan di daerah tersebut, kenapa si dukun betekok ini teh bisa balik lagi ke tempat ini terus membaptis orang di dalam gentong, dan baptisannya pun aneh banget gitu loh, tanpa mengucapkan kalimat sakralnya atau mantranya. Contoh, ku baptiskan engkau, wahai Rizul Lubis, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kardus. Contohnya seperti itu. Ini kan nggak bilang seperti itu, malah bilang ku baptiskan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Mana ayatnya? Jadi percuma gitu loh. Ada perintah dari Tuhan yang bernama Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak ngaruh buat si dukun yang ngaku pendeta ini tuh, nggak ngaruh kalimat seperti itu. Tapi nanti deh itu dibahas ya, insyaallah selanjutnya deh ya, besok ya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan ya. Setelah si Orai Kadut ya, atau si dukun betekok ini tuh pulang ke rumahnya yang dijadikan gereja ilegal, tempat mengumpulkan harta perpuluhan dan persembahannya serta kebutuhannya, dia hina orang yang sudah memberikan tempat dan juga orang-orang Madura dengan melecehkan
apa yang sudah menjadi adat istiadat serta kebiasaan orang-orang Madura tuh yang tinggal di daerah tersebut tentunya. Beraninya tuh si Risuli ini di dalam kandang gitu ya. Di kandangnya dia tuh berani ngomong, wah, giliran di luar melempem. Lihat kan tadi videonya seperti apa ketika digebrak, wah, panik dia, bos. Ayo lo, panik gak? Panik lah, masa enggak? Ini video ketika dia berada di kandangnya sendiri ya. Kita saksikan bersama-sama. Langsung orang Kristen yang ketakutan. Stop! Di sini semua Madura. Haleluya. Ketawain. Nanti kita dibunuh, digorok katanya. Haleluya. Saudara tahu gak saudara kenapa bisa orang sampai setakut itu? Itu disebabkan roh agamawi tadi. Sistem-sistem yang sudah masuk ke areal aspek hidupnya. Birokrasi-birokrasi yang selama ini dia harus jalani. Oleh karena itu kalau Anda mau terima mujizat, Anda harus terlepas dari sistem yang ada. Wush, ngeri. Bahaya nih dukun ya. Ini dukun berkedok pendeta ya seperti ini guys ya. Udah jelas banget ini mengajarkan jemaatnya untuk meninggalkan sistem dan birokrasi yang ada di Indonesia ini, yang di dalamnya itu terdapat bisa saling menghargai, saling menghormati, toleransi antar umat beragama. Ini kalau dipikir-pikir masih mau gitu ya ngasih persembahan dan perpuluhan ke orang seperti ini. Ya sama-sama dungu berarti Anda gitu ya. Terus ada dia bilang yang punya rumah dibilang takut katanya ya karena ada sistem roh agamawi. Nah Aisyah mabok daging babi sakacida ngeplay teh jauh-jauh teuing. Kan udah jelas yang punya rumah ini tuh adalah warga pendatang yang menetap di situ. Kalau kita lihat tadi logatnya itu logat-logat Batak, dia menetap di situ, tinggal di situ, tahu adat istiadat dan kebiasaan wilayah di situ. Saya yakin si bapak ini menghargai, menghormati dan toleransi pada orang-orang yang asli Madura yang tinggal di daerah situ. Dan orang-orang Madura pun pasti agak menghormati si bapak yang punya rumah ini. Terus kalau nggak salah tuh dia bilang langsung orang Kristennya marah, yang ketakutan ya kalau nggak salah ya. Nah kita lihat sedikit aja nih cuplikannya nih. Langsung orang Kristen yang ketakutan. Nah kan si Orai Kadut ini bilang sendiri, orang Kristennya yang ketakutan. Terus maksud dari judul ini apa gitu loh? Diberhentikan paksa oleh warga setempat, yaitu orang-orang Madura. Waduh, mau memprovokasi, mau ngadu domba, siap kuaing jadikan parab domba. Dan inilah potret dukun yang ngaku pendeta yang sering turun ke jalan mencari korban yang dibilangnya untuk pelayanan, padahal nyari keuntungan lewat persembahan dan perpuluhan. Dan ingat-ingat aja nih bebengetannya ya, ingat aja wajahnya, cirian mukanya ya bahasa Sunda nama dicirian ku aing gitunya ya bebengetana. Ini kalau ke daerah kalian usir aja, jangan kasih tempat, malu-maluin Kristen bos. Banyak orang Kristen yang baik, yang sehat, yang waras ke bawah-bawah gara-gara oknum-oknum seperti ini gitu. Tapi ingat ya, jangan terpengaruh. Dan kalau misalnya nih ya si Risuli Lubis ini Noel orang Sunda ku aing mau diudag tapi kalian cubluk ke mau ngejat sanajan hulu pegat demi agama Islam yang telah Allah sempurnakan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, asalkan jangan ada embel-embel kristenisasi gitu. Jadi segitu dulu aja tuh ya. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi tentang baptisan gentong yang katanya yang dibaptisnya itu tuh orang Islam katanya, murtad katanya seperti itu. Ya itu yang murtadnya katanya tinggal di daerah situ ketika keributan terjadi katanya ya. Macem-macem ya, namanya juga konten ya, settingan. Keun bae, antepkeun kayak kurang bahas ya. Jadi mudah-mudahan dengan tayangan video ini kita semakin yakin aja dan percaya bahwa Islam ini agama yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, yang anti ribet, yang anti perdukunan, karena kita membasmi dukun saat ini gitu ya, dari dulu sih ya, anti pembodohan yang sering dibodoh-bodohi oleh para murtadin ya, dan juga anti perpuluhan serta anti pemurtatan, karena pemurtatan ini kita harus berantas. Dan ingat juga ya sahabat mualaf yang sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran itu, walan tardo ankal yahudu walan nasaro hatta tattabi'a millatahum
mereka itu nggak akan seneng, ya, nggak akan rela, nggak akan bahagia kalau kita ini tidak atau belum mengikuti agama mereka. Jadi mereka akan menggunakan sejuta macam cara agar kita ini bisa mengikuti kesyirikan mereka. Nauzubillahi min zalik, ya. Jadi ingat, itu pesan Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf kalau ada salah kata, itu memang murni kesalahan saya pribadi, dan kalau ada benarnya itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tamutuna illa wa antum muslimun.